Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polbantan. Perkenalkan, nama saya Mulfi Yulianimus dari Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu menjelaskan tata cara budidaya tanaman cabai mulai dari pembibitan, panen, hingga penjualan. Baik, ya, proses yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memilih buah cabai yang matang atau merah, bentuk sempurna, segar, dan tidak memiliki cacat atau penyakit tumbuhan. Selanjutnya, cuci biji lalu keringkan. Pilih biji dengan bentuk, ukuran, warna seragam, permukaan kulit yang bersih, tidak keriput, dan tidak cacat. Benih yang akan ditanam atau diseleksi dengan cara direndam ke dalam air. Biji yang terapung adalah biji yang perlu dibuang. Langkah yang kedua adalah penyemaian. Sebelum menanamkan biji di tempat permanen, sebaiknya benih disemai terlebih dahulu ke dalam wadah bak plastik atau kayu dengan ketebalan 10 cm yang dilubangi bagian dasarnya sebagai drainase. Isi wadah semai dengan tanah pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Berikan pestisida sistemik di tanah dengan takaran 10 gram. Seminggu sebelum penyemaian benih untuk menghilangkan gangguan hama. Selanjutnya, rendam benih yang akan ditanam terlebih dahulu dengan air hangat 50 derajat Celcius selama semalam. Tebar benih secara merata di wadah persemaian. Beri jarak antara benih 5 kali 5 cm agar akar tidak rusak ketika ditanaman dipindah atau dicabut. Tutup benih yang ditanam dengan selapis tanah yang tipis. Langkah yang ketiga adalah pembibitan. Setelah benih telah berkecambah atau berumur 10-14 hari, pindahkan benih ke tempat pembibitan berupa polybag ukuran 8 x 9 cm yang sudah diberi campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang. Bisa juga menggunakan bumbungan dari bahan daun pisang sebagai wadahnya. Rasio tanahnya adalah 2:1 antara campuran tanah dan pupuk kandang. 1/3 dari volume polybag. Langkah yang keempat adalah penanaman di lapangan. Menyiapkan bedengan yang dicampur dengan pupuk kandang. Jika pH tanah rendah 4-5, lakukan pengapuran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pembuatan bedengan dan kapur disebar. Diaduk rata dan dibiarkan 3 minggu. Semprotkan larutan pupuk hayati secara merata sebanyak 2 liter per hektar. Tutup bedengan dengan mulsa plastik. Menggunakan kaleng yang diberi arang untuk melubanginya. Pindahkan bibit ke dalam lubang tanam secara hati-hati. Nah, langkah yang kelima yaitu penanaman. Tahap selanjutnya dalam budidaya cabai adalah penanaman. Pilih bibit cabai yang tumbuh segar, daun berwarna hijau, dan tidak terkena hama. Tanam bibit di bagian tengah polybag penanaman. Wadahnya perlu dibuka terlebih dahulu sebelum ditanam dan pastikan agar akar tidak lepas. Media tanah dapat ditambahkan hingga mencapai 2 cm dari bibir polybag. Selanjutnya kita padatkan permukaan media tanah dan siram dengan air. Selanjutnya letakkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Nah, langkah selanjutnya yaitu keenam, pemeliharaan penyiraman. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan penyiraman secukupnya demi menjaga kelembapan tanah. Berikan pupuk kimia 7 hari setelah penanaman dengan 5 gram SP36, 2 gram KCl, dan 1/3 bagian dari campuran 2 gram urea dan 5 gram ZA per tanaman. Sedangkan 2/3 bagiannya untuk pupuk susulan. Setelah 3 hari, Anda dapat menyiramnya dengan larutan pupuk hayati berdosis 10 ml yaitu 1 liter air. Tahap selanjutnya adalah tahap ketujuh yaitu memberi pupuk pada tanaman cabai. Budidaya tanaman cabai dapat berjalan baik jika diberi dengan pupuk. Salah satunya pupuk kimia. Campurkan 3 gram KCl per tanaman setelah tanaman berumur 30 hari dan 60 hari setelah tanam. Umur 30 hari setelah tanam banding 3 gram KCl per tanaman.
umur 30 dan 60 hari setelah tanam, banding masing-masing sepertiga bagian dari sisa campuran urea dan ZA pada pemupukan dasar. Jika dengan pupuk hayati, pengulangan pemberian pupuk hayati pada masa pemeliharaan adalah setiap 2-3 minggu sekali dengan dosis yang dianjurkan yaitu 2 liter per hektar. Langkah selanjutnya yaitu tahap ke-8, perompesan. Pada tahap ini, buang cabang daun di bawah cabang utama dan bunga yang muncul pertama kalinya. Tahap ke-9 yang paling penting adalah pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Pengendalian hama dan penyakit ini biasanya bermacam-macam. Ada kutu daun. Untuk pengendalian kutu daun, tanaman dapat diberikan pestisida sistematik pada tanah sebanyak 60-90 kg per hektar atau sekitar 2 sendok makan. Ada juga penyakit keriting daun. Semprotkan fungisida ditanin M45, antranol, cuprafit, dan difolatan dengan konsentrasi 0,2-0,3%. Pengendaliannya itu sendiri sangat sulit sehingga bila tanaman sudah terserang penyakit keriting daun, lebih baik tanamannya dicabut dan dibakar. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap akhir, panen dan pasca panen. Panenlah cabai yang sudah berwarna merah sebagian atau sudah matang, tetapi bisa juga sengaja dipanen ketika masih muda dan berwarna hijau. Perhatikan pemetikan agar percabangan atau tangkai tanaman tidak patah. Setelah panen pertama, panen rutin dapat dilakukan 3-4 hari sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.